Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini kami akan berdiskusi dan membahas tentang apa? Difusi dan evolusi budaya. Difusi dan evolusi budaya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dulu. Dari kami ada dari sebelah kanan siapa? Julianti Ropunita. Dan saya Yogi Kevin. Saya Ivan dari Stekwan. Saya Krisna Syuhada. Saya Muhammad Adi Amriansyah atau Cepot. Saya Peggy Octavian Rizal. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan pertama adalah difusi kebudayaan. Sebelum itu, marilah kita cek video ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu difusi budaya secara umum. Jadi difusi budaya adalah proses menyebarnya suatu kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Nah, jadi tadi video pengertian difusi budaya secara umum. Gimana teman-teman? Apa ada asumsi atau pendapat teman-teman mengenai pengertian difusi budaya? Silakan. Mungkin dari Adi, silakan. Difusi budaya ya itu penyebaran suatu kebudayaan ke suatu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lebih ke kayak gitu sih menurut saya. Mungkin lain, ya, yang lain. Kevin, Tekwan, apa? Kalau saya difusi budaya berarti penyebarannya ini melalui imigrasi, urbanisasi dan Ya, ada begitulah. istilah perpindahan ya dari masyarakat ke satu tempat ke tempat lain bisa. Nah, tadi kan kata Adi itu pengertian budaya itu ada sebaran kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita kan jelaskan itu secara apa perpindahan ya ada migrasi, ada migrasi seperti itu. Nah, mungkin Peggy bisa menjelaskan apa sih teori tentang difusi budaya itu? Mungkin ada yang menjelaskan. Ya, silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori difusi kebudayaan. Menurut F. Razel, seorang ahli ilmu hayat dan ilmu geologi, F. Razel beranggapan bahwa kebudayaan manusia itu pangkalnya satu, dan di satu tempat yang tertentu, yaitu pada waktu manusia baru saja muncul di dunia ini. Kemudian, budaya induk tersebut berkembang, menyebar dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu. Oke teman-teman, tadi Saudara Peggy sudah menjelaskan teori tentang difusi kebudayaan menurut F. Razel, yang dimana kebudayaan itu tumbuh dari satu induk, kemudian berkembang dan membentuk budaya baru. Mungkin langsung saja ke contohnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh secara umum dulu mengenai difusi kebudayaan. Ya, silakan Saudara Adi kalau misalnya ada contoh. Contoh simpelnya tuh ini yang kita terapkan dan kita ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah sistem pemerintahan yang kayak RT RW dan RT RW dan bisa apa segalanya itu, gubernur apa segalanya itu merupakan kebudayaan dari orang-orang yang pernah menjajah Indonesia gitu. Kayak RT dan RW itu adalah bentukan dari Jepang awalnya, dan sekarang berkembang dan menjadi budaya kita gitu yang memang diterapkan di Indonesia ya. Seluruh Indonesia ada itu. Terus juga cara makan, kita harus menggunakan tangan kanan. Itu pasti ada awalnya dari mana pasti ada awalnya. Kalau misalnya simpelnya di musik kita ada gambus, di Sumatera ada gambus juga gitu kan. Iya. Ya kan? Iya, ada. Di Sumatera ada gambus juga gitu. Kalau menurutku gambus ini induknya itu dari Timur Tengah gitu. Dari Timur Tengah dari mereka versi orang siap segalanya. Akhirnya kesini berdagang sambil menyebarkan. Itu menurutku. Jadi
Contohnya itulah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada contoh lain. Ya mungkin F1 atau Kevin apa? Siapa? Kalau aku sih betul juga setuju sama Adi. Cuma kalau lebih simpel lagi kita lihat dari pakaian aja sih. Misalnya kayak kemeja, dulu kan kemeja bangsa Indonesia belum ada lah yang selain menggunakan kemeja dari masyarakatnya. Kemudian pada saat itu ada masa di mana Indonesia dijajah oleh kolonial. Nah, pada zaman kolonial itu sekalian sang penjajah itu menyebarkan budayaannya termasuk cara berpakaiannya. Nah, contohnya seperti Belanda, Inggris dan negara-negara di Eropa yang menjajah Indonesia. Nah, itu sih distribusi kebudayaan dari sudut pandang pakaian. Mungkin ada lagi, Kevin? Tadi seperti dijelaskan Adi, contoh difusi kebudayaan dari segi musik atau dalam sudut pandang psikologi itu ada dari gambus yang induknya dari Timur Tengah kemudian menyebar salah satunya ke negara kita Indonesia, mulai dari Sumatera dan Kalimantan. Tetapi difusi dari kebudayaan tersebut diadopsi oleh masyarakat sekitar dan menyesuaikan juga dengan kondisi geografisnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan evolusi kebudayaan. Sebelum itu, marilah kita cek video berikut. Evolusi budaya menurut saya adalah perubahan kebudayaan pada zaman dahulu hingga pada zaman sekarang. Jadi itu video tentang pengertian evolusi kebudayaan secara umum. Mungkin dari teman-teman ada yang punya asumsi atau pendapat tentang evolusi kebudayaan? Peggy misalnya, apa sih yang kamu tahu tentang evolusi itu? Ya, evolusi menurut saya itu perubahan fisiologi makhluk hidup sebagai upaya diri untuk mempertahankan hidup akibat dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Perubahan ya? Ya, perubahan hidup proses. Kalau Adi mungkin ada asumsi pendapat tentang Kalau sendiri simpel aja. Kalau evolusi budaya ini, evolusi kan artinya perubahan dalam waktu yang lama. Jadi evolusi budaya itu adalah perubahan kebudayaan dari wujud yang paling sederhana ke wujud yang lebih kompleks lagi, yang lebih luas lagi. ya. Kevin ada gambaran mengenai pengertian evolusi budaya? Ya mungkin kalau gambaran saya tentang evolusi budaya dari katanya aja sih evolusi budaya berarti perubahan. Ya berarti intinya dari evolusi budaya itu perubahan yang ada di kebudayaan tersebut, di mana pada zaman dahulu berubah ke zaman yang ada seperti sekarang. Oke. Mungkin saudari Ropa ada gambaran sedikit mengenai penjelasan dari kebudayaan atau evolusi budaya? Ya. Gitu aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori tentang evolusi budaya yang diungkapkan oleh Taylor. Taylor menyatakan bahwa kebudayaan manusia sangat berkembang dari yang sederhana menjadi sangat kompleks, dan bahwa semua masyarakat manusia melewati 3 tahap. Nah, 3 tahap itu yaitu yang pertama yaitu tahap liar, yang kedua biadab, dan yang terakhir akhir peradaban. Jadi itulah teori dari Taylor. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan teori dari Ibi Taylor mengenai evolusi kebudayaan yang menjelaskan bahwa kebudayaan itu berkembang dari yang sederhana hingga yang kompleks. Dan ada 3 tahap perubahan dari zaman liar, zaman barbar, dan zaman peradaban. Mungkin bagi teman-teman yang di sini bisa memberikan contoh nih secara umum gimana sih evolusi budaya itu? Oke, jadi yang mengelompokkan zaman-zaman ini adalah L.H. Morgan ya teman-teman. Jadi peneliti yang bernama L.H. Morgan mengelompokkan zaman perubahan kebudayaan itu ada tiga tahapan, ada 3 zaman. Yang pertama zaman liar,
zaman barbar, zaman peradaban. Nah, kalau zaman liar ini sudah melalui banyak ini nih, masih pencarian gitu, banyak pencarian masih. Jadi pada zaman liar ini peradaban manusia dulunya itu masih tahap pencarian, tahap penemuan gitu, kayak orang menemukan api, terus menemukan akar-akaran untuk bertahan hidup, itu zaman liar. Terus masuk ke zaman barbar. Nah, di zaman barbar ini, untuk di zaman liar ini manusia itu masih nomaden atau berpindah-pindah. Jadi yang benar kata tadi Petres, yang evolusi budaya ini didorong juga oleh lingkungan. Nah, mereka gitu. Jadi mereka berpindah terus pada zaman liar ini, sehingga akhirnya mereka capek untuk berpindah. Nah, karena tadi ada kesalahan teknis, jadi kita lanjut ke pembahasan yang lanjutkan. Silakan di. Ya. Jadi tadi kan kita sampai ke zaman barbar. Zaman barbar juga ada 3. Jadi zaman barbar 2, zaman barbar 3, zaman barbar Buddha. Nah, di zaman barbar ini manusia itu udah mulai berpikir, udah mulai menemukan metode untuk bertahan hidup lainnya selain berburu. Mereka berladang. Nah, di zaman barbar ini mulai berladang, dan kemudian masuk ke zaman peradaban. Masuk zaman peradaban tadi ada berapa tuh? Ada 3. Jadi zaman peradaban ini dihitung dari ada zaman batu, zaman terumbu, sama zaman besi. Jadi batu, terumbu, atau besi. Nah, untuk yang klasifikasi batu, terumbu, dan besi ini itu lebih mengarah dalam perawatan hidup yang mereka pakai. Jadi di peradaban batu itu lebih besar, segala jenis mereka masih pakai batu masuk ke terumbu dan besi, jaman satria tekuar, itulah. Itu contoh umum evolusi budaya. Jadi dari zaman liar, zaman barbar, zaman peradaban, dan itu melalui proses yang sangat panjang sekali, 100 tahun, mungkin 1.000 tahun ya. Nah, itulah evolusi budaya. Dari yang sederhana tadi kan, dia masih sana sini jadi proses pelan-pelan itu membentuk kampungan, beradab segala ini. Itulah evolusi budaya. Itu tadi penjelasan si Andi. Mungkin kalau si Andi menjelaskan lebih ke bagian kehidupan dari manusianya pada zaman dulu. Mungkin kalau dikaitkan dengan kepercayaan, bisa juga kali ya. Dulu kan kepercayaan masyarakat dulu bisa adanya animisme atau nenek moyang gitu kan. Dia mencoba ada agama-agama kayak agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Buddha, ya seperti itu. Contoh perkembangan evolusi budayaan dari segi kepercayaan atau sistem prediksi. Nah, next, kemudian tadi kan contohnya secara umum. Jika dikaitkan dengan etnomusikologi atau ya musik dalam konteks budaya, itu kan juga mengalami perubahan atau evolusi. Mungkin bisa dijelaskan Tekwan atau siapa masalah evolusi budaya di kacamata etnomusikologi? Kalau menurut saya lebih ke organologi instrumen. Kalau dulu kan ya sebagai contoh lah yang memang saya kenal itu tape Dayak. Nah, itu
dulunya senar atau string lah yang dipakai di sape maksimal 3 yang saya tahu. Nah kalau sekarang kan ada yang sampai 12 ke 10 ke 8 ke 6 ke gitu. Terus ditambah lagi pick up biar bisa nyambung ke sistem. Dulu kan ya mereka cari cara supaya sape ini dibuat biar nyaring soalnya. Kan dulu kan belum ada sistem. Sekarang ya enak. Mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan kebutuhan ya, panggung gitu lah, pertunjukan. Terus juga nih sape itu harus mengikuti zaman tadi sistem mungkin dari senar juga. Dan itu kalau di pola pikir di mindset orang-orang sekarang ya kalau dulu ini pengalaman sih pas main sape tapi saya mainnya bawa lagu modern lah, lagu pop. Nah terus orang-orang kayak apa sih ini bukan musik sape asli ya, etnosentris masih ada. Tapi kalau sekarang ya mereka sudah menerima, soalnya di tempat saya ya lumayan sering lah kayak lomba-lomba. Jadi mereka jadi gini, nggak boleh kayak gini. Ini kan sudah modern, modern. Terus diterimanya itu butuh waktu yang lama ya. Itulah evolusi budaya guys. Jadi ada nama menyesuaikan perubahan zaman. Jadi aku mau nambahin contoh lain itu kan tadi dari teknologi satu instrumen kan. Kalau aku lebih ke salah satu seni pertunjukan yang ada di masyarakat kita sendiri. Ya karena menurut saya. Jadi ada satu seni pertunjukan yaitu musik tingkilan yang dulunya tingkilan ini dia sederhana banget ya. Kita kembali ke teori yang tadi yang disebutkan yang langsung juga tadi. Dan musik yang sederhana bentuknya lebih kompleks. Dari tingkilan ini awalnya cuma gambus, terus gendang rampak, kemudian ya itu gendang rampak terus vokal. Nah, cuma 3 ini nih. Dan semakin kesini, terus berkembang dan akhirnya sekarang ada yang namanya keroncong tingkilan. Keroncong tingkilan ada cakcuk isinya, ada selo, ada gambus, vokal, bahkan ada yang nambahin bass, biola, gitu. Nah, ini juga salah satu contoh evolusi budaya gitu dalam bentuk kesenian atau seni pertunjukan. Dan tentunya evolusi budaya itu kan menyesuaikan kebutuhan juga ya. Lagi-lagi menyesuaikan kebutuhan. Terus mengenai bicara dengan evolusi budaya itu kan pasti ada pengaruh-pengaruh nih, entah dari dalam atau dari luar. Kalau menurutku yang dibaca itu ada 3 hasil dari pengaruh evolusi budaya kayak kulturasi, asimilasi, sama inovasi. Nah, itu menurut kalian gimana tanggapannya mengenai 3 hasil dari pengaruh budaya itu? Budaya A, budaya B gabung kemudian membentuk suatu budaya baru. Itu kan istilahnya akulturasi, suatu kebudayaan tapi tidak menghilangkan esensi dari budaya tersebut. Akulturasi kan berarti perpaduan dua budaya atau lebih yang membentuk budaya baru atau menghilangkan budaya aslinya. Berarti kalau nggak salah ada satu contoh kemarin aku ketemu salah satu kesenian dari suku Marga, yaitu musik sayang saya. Mereka bilang itu musik sayang saya. Musik sayang saya ini adalah pengaruh dari budaya Portugis. Jadi budaya Portugis bercampur dengan budaya Mataram, jadilah musik sayang saya ini yang mereka di sana berpantun saling berbalas-balas pantun di musik sayang saya ini. Dan berbalas-balas pantun lalu iringannya pakai iringan modern gitu ya, kayak ukulele, gitar gitu tuh. Tapi itu sudah termasuk kebudayaan mereka dan mereka mengakui itu sebagai budaya mereka. Dan itu adalah percampuran dari Portugis dan Manda. Mereka akulturasi berikutnya. Jadi ya
terdiri dari bermacam suku dan budaya kan, kemudian bentuk budaya baru. Nah, ya, heterogen lah, masyarakat heterogen yang tinggal di suatu tempat kemudian membentuk suatu budaya baru. Nah, itu contohnya juga dari pengaruh evolusi budaya. Kemudian ada inovasi. Kalau inovasi ini, kalau menurutku bisa dari internal, dari eksternal juga. Nah, kalau internal kan bisa jadi orang asli, orang kebudayaan A melihat budaya B itu seperti apa, kemudian dilihat itu sebagai referensi aja sih. Kemudian dia merancang dan membuat suatu budaya baru, gitu kan, inovasi atau pembaruan, sehingga jadilah budayaan yang baru dengan melihat referensi. Nah, kalau saya ada contoh sih inovasi dalam budaya. Nah, itu terjadi di tempat tinggal asli saya. Nah, itu ada kesenian namanya tari serunai. Nah, di sana orang nari pakai daya, pakai juga, tapi musik pengiringnya yang saya tahu harmonika, alat musik barat, sama botol Kaca. Nah, itu tarian hiburan ya. Kesenian hiburan di kampung. Nah, kan setahu saya sejarahnya itu yang bawa harmonika itu ke kampung, ke tempat tinggal itu misionaris itu dia bawa aja, bukan maksudnya ini saya kasih biar kalian buat dan baru enggak. Cuman menurut saya orang-orang di kampung yang berinovasi bagaimana apa sih guna alat ini di tempat kita kalau kita tidak buat apa hanya digabungkan dengan itu tarian dan budaya. Jadi pada saat itu orang misionaris itu mengasih top gitu ya. Mungkin adanya yang namanya orang dulu ya. Dia kan datang nih, belum tahu bahasa Dayak di tempat saya, belum tahu orang-orangnya kayak apa. Itu salah satu cara pendekatan gitu. Mungkin dulu orang kampung lihat harmonika tuh, wih, apa ini? Tiup-tiupan, wih, ternyata gitu. Nah, mungkin mereka tertarik, jadi mau terima kan salah satunya dia terlibat agama. Ini kan gereja tertua di Makamulu, tahu saya ya di kampung saya. Bukan di Makamulu sih, tepatnya di Kecamatan Okamen. Gereja tertua di kampung saya. Berarti dari segi inovasi bisa dilihat bahwa dengan musiknya itu menggunakan harmonika yang bukan budaya dari luar. Siap. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas difusi dan evolusi kebudayaan, mulai dari asumsi, teori, kemudian contoh secara umum dan contoh dalam sudut pandang etnomusikologi. Sekarang mari kita dengarkan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan dari materi yang dibahas adalah bahwa suatu kebudayaan mengalami difusi dan evolusi. Difusi budaya merupakan proses persebaran kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan evolusi budaya merupakan proses perubahan pada unsur atau seluruh bagian kebudayaan dalam waktu yang relatif lama. Difusi dan evolusi budaya terjadi karena adanya faktor baik internal maupun eksternal. Kemudian, difusi dan evolusi dari suatu kebudayaan dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Salah satunya etnomusikologi yang mempelajari studi musik dalam konteks budaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan menonton video kami mengenai difusi dan evolusi kebudayaan. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe channel kami di bawah. Kami juga perlu saran dan kritik dari teman-teman netizen sekalian. Jika ada salah kata maupun teknis dari video ini kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai